Iya, shalom untuk setiap kita yang sudah bergabung di acara Mesbah Doa malam hari ini. Biarlah kita mau setia mencari Tuhan, meninggikan Tuhan, dan kita percaya bahwa hanya Tuhan sumber kekuatan kita. Dia yang layak dimuliakan, yang layak ditinggikan, dan kekuatan kita hanya dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa buat malam hari ini Engkau menyatukan kami. Setiap kami hari ini ada dalam hadirat-Mu Tuhan di mesbah doa. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami muliakan. Bahkan semua yang ada di hidup kami berasal daripada Tuhan saja. Bahkan setiap keadaan kami yang enak, yang tidak enak, kami mau belajar bersyukur. Syukur kami hanya layak Tuhan kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Lebih lagi bawa syukur-Mu pada Tuhan. Mari katakan saudara, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu. Lebih lagi kita mau katakan pada Tuhan, kami bawa syukur kami Tuhan. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu. Bersyukur bagi-Mu Tuhan. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Terima kasih buat anugerah kasih-Mu dalam hidup kami, dalam segala perkara. Kami tahu Tuhan, Kau turut bekerja bagi kebaikan. Terima kasih ya Bapa. Semua yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tahu Tuhanlah yang pegang kendali. Kami tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami. Bagian kami adalah bersyukur Tuhan, bersyukur kepadamu Bapa. Bahkan kami tidak mau membandingkan diri kami dengan yang lain, membanding-bandingkan berkat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan baik bagi kami. Bahkan nafas hidup, damai sejahtera itu adalah berkat yang tidak terbeli dengan apapun juga ya Bapa.
Kami bersyukur Tuhan, bahkan hari ini kami bawa syukur kami. Kami mau bersyukur buat segala anugerah-Mu, bahkan dalam setiap keadaan di hidup kami. Mari katakan lebih lagi, syukur Tuhan. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu. Bersyukur bagi-Mu Tuhan. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah-Mu kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, bahkan buat semua anugerah Tuhan di hidup kami. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah dan perkenanan-Mu. Dengan apa kami bisa membalas semua kasih-Mu atas hidup kami Tuhan? Hanya ucapan syukur yang keluar dari hati dan mulut kami, menyatakan bahwa Engkau baik Tuhan, besar anugerah-Mu di hidup kami. Bahkan sampai kapanpun kami tidak dapat membalas anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan buat semua yang terbaik yang Tuhan berikan di hidup kami. Terima kasih. Terima kasih, ini ungkapan hati kami kepadamu Bapa. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya kami
bersyukur Tuhan akan kasih-Mu, akan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Takkan pernah bisa kami membalas kasih-Mu atas hidup kami. Cinta-Mu bagi kami takkan pernah bisa, ya Tuhan. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Lebih lagi saudara, katakan, oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, untuk selama-lamanya. Kami menyembah-Mu untuk selama-lamanya. Kami bersyukur padamu Tuhan yang hidup. Kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang besar. Oh, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai setiap kami. Bahkan tidak ada satupun persoalan yang tidak bisa kami lewati bersama Tuhan. Engkaulah yang memampukan kami. Kami percaya tidak ada yang bisa mengalahkan iman kami kepadamu Bapa. Baik itu keadaan atau apapun, ketika kami bersepakat dengan firman, ketika kami bersepakat dengan Tuhan, Engkau melakukan yang terbaik. Karena kami punya Tuhan yang besar, yang ajaib, yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saudara dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang
lagi saudara, biar dengan iman kita katakan, kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang besar. Hormat pujian hanya layak bagi-Mu. Mari naikkan sembahmu kepada Tuhan saudara. Katakan, Tuhan kami percaya Engkau luar biasa, Engkau berkuasa, Engkau perkasa, Engkau dahsyat Tuhan. Tidak ada yang menandingi kuasa-Mu dalam hidup kami. Malam hari ini kami mau angkat iman kami, bersepakat dengan Tuhan, bersepakat dengan firman-Mu. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup membangkitkan, Engkau sanggup memberkati kehidupan kami yang terus setia dan berharap kepadamu Bapa. Mari lebih lagi angkat tanganmu sebagai pernyataan iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya kemenangan dari-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesus, Tuhan yang hidup. Karena itu kami terus memilih untuk memuji menyembah Engkau. Berdiam dalam hadirat-Mu itulah kekuatan di hidup kami Bapa. Terima kasih buat malam hari ini, hadirat-Mu boleh kami rasakan, membangkitkan, menguatkan yang lemah, memberi semangat kepada yang putus asa. Kami tidak akan pernah menyerah sebab Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih buat malam hari ini Bapa. Kesehatan, kekuatan yang Tuhan terus berikan buat kami adalah anugerah. Bahkan keselamatan Tuhan terus tuntun kami bahkan di hari-hari terakhir ini. Biarlah iman kami semakin teguh di dalam Engkau. Kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sucikan, kuduskan hati dan hidup kami menjadi tanah yang subur untuk benih firman Tuhan tertabur, bertumbuh dan menghasilkan buah. Di
dalam nama Yesus yang percaya Tuhan kita memberkati, kita katakan bersama. Amin, amin. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan kita hari ini saudara dari kitab Yesaya. Tetaplah bersemangat untuk mengerti firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 39. Sekarang kemarin Yesaya 38 sudah selesai dan hari ini kita masuk ke Yesaya 39. Ya, kemarin 38 banyak pelajaran yang kita dapat tentang bagaimana Hizkia menjerit di dalam hati ketika dia sakit, mengalami pergumulan. Setiap kita pun juga seringkali mengalami hal yang sama. Namun biarlah kita mau tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan Dia Tuhan yang senantiasa setia menyertai kita. Iya, sekarang Yesaya 39 ayat yang pertama berkata, di sana judul perikopnya Hizkia dan para utusan dari Babel. Ayat yang pertama berkata, pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia. Sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Iya, saudara, Merodak Baladan, yaitu seorang pangeran Babel, ya. Dia mendengar bahwa Hizkia jatuh sakit, lalu dia mengirim utusan dan membawa pemberian. Ya, jadi dia kirim utusan untuk menyuruh seorang membawa surat dan pemberian, ya, karena dia dengar Hizkia itu sakit. Ya, Merodak Baladan adalah seorang pangeran Babel sedang merencanakan sebuah pemberontakan terhadap Asyur dan sedang membentuk suatu aliansi. Kita tahu bersama kemarin ya Asyur mengancam Yehuda, Raja Hizkia, mengancam bahwa dia akan membinasakan dan dia adalah bangsa yang tidak terkalahkan. Jadi dari Babel ini saudara, ya, dia pengen membuat sebuah perencanaan ini, ya, Pangeran Babel Merodak Baladan untuk merencanakan sebuah penyerangan terhadap Asyur. Dia sedang membentuk sebuah aliansi, ya, dan dia berharap dapat meyakinkan Hizkia untuk bergabung dengan aliansi melawan Raja Asyur. Hizkia yang merasa dihargai oleh perhatian ini dan barang-barang yang dibawa, ya, akan mungkin barangkali dia bisa merasa bersimpati terhadap permohonan mereka. Ya, menunjukkan harta bendanya kepada para utusan Babel tersebut. Namun Yesaya memperingatkan sang raja untuk tidak mempercayai Babel. Suatu hari mereka akan berbalik menyerang Yehuda dan menguras habis kekayaan Yerusalem. Ya, jadi ini cerita tentang perang-perang. Ya, Asyur tadinya mau menyerang Yehuda, tetapi kemudian Babel ingin menyerang Asyur lalu mengajak Raja Hizkia untuk ikut bersama-sama. Ayat 2, Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannyalah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istana dan di seluruh daerah kekuasaannya. Iya, jadi ketika mereka tuh datang, utusannya Pangeran Babel itu membawa surat, ya, Hizkia membawa mereka berkeliling ke istananya, termasuk dia menunjukkan ya segala perbendaharaan harta bendanya, rempah-rempah bahkan persenjataannya. Ya, niatnya mungkin ya karena ini kunjungan kenegaraan, ya, jadi dia membawa mereka berkeliling di istananya dan memamerkan semuanya, saudara, ya. Tetapi ya Yesaya tiba-tiba datang dan memperingatkan dia. Ayat 3 berkata, kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Ayat 4, lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat, tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, ayat 5, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Ayat 6,
Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Ayat 7 berkata, dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Ayat 8, Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Saudara, ya Hizkia itu orang yang tidak menaruh curiga. Ya Hizkia itu orang yang berpikiran baik. Tetapi ya ingat saudara ya. Dalam hidup ini kita akan dipertemukan dan mungkin akan bertemu dan diizinkan berjumpa dengan orang-orang yang kelihatannya baik. Ternyata saudara, pangeran Babel ini datang ke sana ya, memberi perhatian hanya berpura-pura. Karena pada akhirnya nanti dia memiliki rencana untuk bisa merampas semua harta benda yang ada, yang dimiliki oleh Raja Hizkia. Ya, jadi saudara, apa artinya di sini? Seringkali Tuhan juga akan mengizinkan kita berjumpa dengan orang yang kelihatannya baik di depan. Niatnya mereka ini baik loh, datang berkunjung membawa surat, ya ditulis oleh Raja Babel, aku mendengar kamu dalam keadaan sakit gini-gini, tetapi syukurlah sekarang sudah baik, aku membawa pemberian. Ya tetapi Hizkia ini karena terlalu lugu dan terlalu tidak berpikiran macam-macam, dia menyambut ya orang yang datang, dan bukan hanya itu. Dia membawa mereka berkeliling, diperlihatkanlah kepada mereka gedung harta bendanya, emas, peraknya, semua ditunjukkannya. Termasuk ayat ini berkata, ya tempat persenjataannya. Wah ya saudara, musuh yang pura-pura datang dengan kebaikan lalu menemukan apa yang mereka cari. Ditunjukkan semua tempat persenjataannya. Dalam hidup ini pun kita akan diizinkan mengalami yang seperti itu. Orang yang kelihatannya baik, bahkan mungkin keluarga sendiri yang selama ini kita anggap baik, akan Tuhan izinkan satu saat mungkin bisa meninggalkan kita atau bisa mengkhianati kita. Atau mungkin bisa berniat jahat kepada kita. Banyak orang yang konseling kepada saya bertanya, Bu, ya saya itu keluarga saya tuh enggak nyangka loh Bu, itu keluarga sendiri kok begini. Itulah manusia. Makanya firman Tuhan tuh berkata jangan berharap kepada manusia, jangan bersandar pada manusia. Kenapa? Karena manusia itu mengecewakan. Hanya Tuhanlah yang tidak pernah mengecewakan ya. Apa yang terjadi dengan Hizkia hari ini kita bisa dapat pelajaran. Ya, negeri Babel, Raja Babel mendengar Hizkia sakit, mengirim surat dan memberi perhatian. Ya, karena itu berhati-hatilah saudara. Tidak semua yang kelihatan baik itu memang baik. Ya, hanya yang benar-benar dari Tuhan itulah yang baik. Ya, satu saat kita bisa dikecewakan oleh siapapun. Yesaya memperingatkan Hizkia supaya kamu jangan terlalu lugu, ya. Jangan perlihatkan semua karena mungkin bisa saja mereka itu berniat jahat. Ayat yang ke-7 tadi dikatakan di sana ya, dia membawa mereka semua berkeliling saudara ya. Hizkia menunjukkan semuanya ya. Apa salahnya menunjukkan isi istana kepada orang-orang Babel tersebut sehingga Yesaya menegur Hizkia itu. Ya, Yesaya bertanya kepada Hizkia, ya. Dan apa yang ya Yesaya bertanya kan? Ayat yang ke-3, kemudian datanglah Yesaya, apa yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Hizkia menjawab, mereka datang dari jauh dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Saudara, kita bisa mempelajari di sini cara kerja iblis itu begitu ya. Iya, lalu Yesaya itu bertanya, apa yang engkau perlihatkan kepada mereka?
Ya, Hizkia menjawab, semua sudah saya perlihatkan dalam istana ini. Saudara, perhatikan ya, musuh itu seringkali kalau mau menyerang dia ingin mengenal lebih dekat. Ya, ini juga salah satu strategi iblis di dalam hidup kita. Ya, iblis itu sebelum dia menyerang, dia harus mengenal dulu. Ya, yang dia serang ini akan dia cari tahu dulu kelemahannya apa supaya tepat pada sasaran. Makanya ini dia Raja Babel ini mendapat kesempatan. Ya, kesempatan Hizkia sakit, dia kirim utusan. Ya, ini kan kesempatan. Kalau nggak sakit kan nggak ada tiba-tiba datang kan bisa dicurigai, saudara ya. Tiba-tiba datang membawa bingkisan, kirim anak buah, ini kenapa? Tapi karena mendengar dia sakit, ya ada kesempatan. Kita juga belajar hari ini cara kerja iblis itu seperti itu. Alkitab berkata iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, dia berjalan berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis itu setiap hari berjalan berkeliling, yang pertama apa? Dia mencari kesempatan. Ya, ketika mereka mendengar Hizkia sakit, ini kesempatan. Mereka mengirim anak buah untuk datang, Raja Babel. Hizkia memperlihatkan semua-muanya, ya. Berarti ya musuh iblis sudah tahu, ya. Dia sudah tahu tempat perbendaraannya di sini, tempat penyimpanan persenjataannya di sini, ya, untuk mempermudah kalau mereka akan menyerang satu saat nanti. Dalam hidup ini seringkali kita memang akan berjumpa dengan orang-orang yang ya mencari kesempatan di dalam hidup kita. Karena itu kita harus memiliki kepekaan, ya, berbuat baik. Saudara, seringkali kita juga sudah berbuat baik kepada orang, tetapi orang itu balasnya jahat. Lalu respon kita apa? Ya, apakah saya berhenti berbuat baik? Ya, tetaplah berbuat baik. Kenapa? Karena kita berbuat baik bukan karena dia baik. Ya, tetapi jaga saja ya supaya tidak terlalu dekat ya. Jadi di sini ya iblis itu tahu, ya dia sudah melihat dia tempat persenjataan Hizkia. Dia tahu kelemahannya, begini dia mempelajari. Ya, saya yakin tuh Raja Babel kirim ahli-ahli strategi itu, saudara ya. Sehingga iblis itu tahu bahwa untuk menyerang itu di sini, di sini, di sini, di sini, semua dia tahu tempatnya. Iya, saudara, Hizkia tidak menyangka bahwa kedatangan para pesuruh dari Babel itu dengan maksud yang jahat. Karena itu Yesaya memberikan satu pernyataan, ya. Yesaya memperingatkan dia, ayat yang ke-5 di sana dikatakan, lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Ya, saudara, apa yang salah sebenarnya menunjukkan isi istana kepada orang Babel itu? Hizkia tidak dapat mengetahui bahwa bangsa Babel akan menjadi ancaman berikut baginya dan bahwa mereka bukan Asyur ya yang akan menaklukkan kotanya, saudara, tetapi Babel. Sewaktu Yesaya memberitahu dia bahwa Babel suatu hari akan merampas semuanya, hal ini merupakan nubuat yang luar biasa. Ya, bayangkan Yesaya itu sudah melihat dan memang karena Tuhan yang menyampaikan berbicara lewat Nabi Yesaya. Ya, ini merupakan nubuat yang luar biasa karena Babel saat itu sedang bergumul untuk memperoleh kemerdekaan di bawah Asyur. Ya, jadi saat itu Babel itu sedang dijajah oleh Asyur, makanya dia datang kepada Raja Hizkia. Ya, karena dia melihat bahwa Asyur sudah tidak dapat menyerang Yehuda pada waktu itu karena pembelaan Tuhan. Malaikat Tuhan membunuh 185.000 orang di perkemahan mereka pada waktu pagi hari. Jadi Babel itu sedang ada di dalam jajahannya Asyur. Dia datang kepada Raja Hizkia. Ya, tetapi Hizkia tidak menyadari bahwa musuh ancaman sedang di depan dia. Saudara, ini adalah gambaran dengan hidup kita.
Seringkali kita tidak mengetahui ada ancaman apa di depan kita. Apa yang akan terjadi, karena itu perlu kita nih membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah sumber petunjuk. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, karena itu kita perlu melekat dengan Tuhan. Yesaya memperingatkan, ya, tujuan dari seorang utusan Tuhan di sini adalah memperingatkan. Karena itu saudara yang mendengarkan firman Tuhan, saudara kalau mendengarkan khotbah, sekeras apapun firman yang disampaikan, terimalah itu sebagai suatu peringatan. Jangan berkata saya tidak diperingati, ya, apalagi berbicara tentang keselamatan. Ya, saat-saat ini semua hamba Tuhan yang berbicara entah lewat YouTube, entah secara pribadi, anggaplah itu sebagai satu teguran Tuhan agar kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Ya, Yesaya datang memperingatkan Hizkia dan mengucapkan sebuah nubuatan, hati-hati. Karena satu saat nanti Babel akan merampas dan akan menaklukkan engkau. Bahkan tidak ada satupun dari barangmu yang ada di istana dan di kota ini akan ditinggalkan. Semuanya akan diangkut. Ya, saudara, peringatan-peringatan firman Tuhan itu adalah peringatan yang baik bagi jiwa kita. Lewat mana Tuhan mengingatkan kita? Lewat hamba Tuhan, lewat khotbah, lewat firman Tuhan yang saudara baca. Sewaktu Yesaya memberitahu dia bahwa Babel suatu hari akan merampas semuanya. Hal itu merupakan nubuatan yang luar biasa. Karena Babel saat itu sedang bergumul untuk memperoleh kemerdekaan di bawah Asyur. Kesombongan Hizkia yang memamerkan harta duniawinya menyebabkan beberapa konsekuensi. Ya, sebenarnya kan tidak usah pamer, saudara, ya. Pamer, menyombongkan, memperlihatkan. Ngapain coba ditunjukkan semua hartanya? Ini juga mengingatkan setiap kita hari-hari ini, hidup tuh tidak usah pamer. Ya, pamer kekayaan, pamer harta, ya. Bagi ibu-ibu juga, ya, udah pakai emas, kalung, cincin, gelang, cincinnya sampai jejer 10, sampai udah nggak ada tempat. Ngapain kita pamer, ya? Karena sesungguhnya itu ternyata mendatangkan malapetaka. Kesombongan Hizkia akhirnya mendatangkan malapetaka. Ya, ternyata Hizkia, sifat kesombongan yang ditunjukkan oleh Hizkia untuk memamerkan harta duniawi di dalam istananya menyebabkan beberapa konsekuensi. Responnya mungkin nampak sedikit picik, tetapi dia benar-benar mengungkapkan syukur atas berkat dari Allah, bahwa selama hidupnya ada kedamaian dan tidak ada penghukuman Allah yang lebih keras. Ya, ayat yang ke-8, ketika Hizkia mendengar Yesaya berkata begitu, responnya apa? Ia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Ya, mungkin dia sempat syok dan kaget mendengar apa yang diucapkan oleh Yesaya. Mungkin dalam hatinya, aduh, kok nabi ini berkata seperti gitu. Makanya dia balas dengan kata-kata, ya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Tapi dia langsung sadar, makanya ayat yang selanjutnya dia berkata, tetapi pikirnya, ya, dia berpikir asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Ya, dalam hatinya dia berpikir walaupun semuanya dirampas, yang penting ada damai dan hidupnya aman, ya sudah, itu lebih dari cukup. Ya, karena Hizkia merasa bahwa Allah, ya, selama hidupnya, ketika dia mengikuti Tuhan ada kedamaian dan tidak ada penghukuman Tuhan yang keras terhadap dia. Makanya dia berkata, ya, dalam hatinya, gak apa-apalah biar semuanya dirampas, yang penting ada damai dan keamanan seumur hidupku. Saudara, Hizkia adalah salah seorang raja yang paling setia dari Yehuda. Bahkan Hizkia adalah raja yang membawa kembali bangsa itu kepada penyembahan yang benar. Ya, ia adalah pekerja keras di sepanjang pemerintahannya untuk menyingkirkan penyembahan berhala. Ya, dia kembali membawa bangsa itu kepada iman yang murni, hanya menyembah kepada Tuhan.
Dia bekerja keras untuk menyingkirkan semua penyembahan berhala dan memurnikan penyembahan kepada Tuhan di bait suci. Ya, dia memurnikan kembali penyembahan yang sejati. Karena itu dia membuat peraturan orang hanya menyembah di Yerusalem saja, yaitu di bait Allah. Sebenarnya tujuannya saudara, karena pada waktu itu sudah banyak penyembahan-penyembahan palsu, kuil-kuil yang dibangun. Makanya dia membuat aturan, ya. Sekalipun demikian, dia mengetahui bahwa kerajaannya tidaklah suci, ya. Arus kejahatan yang kuat mengundang kehancuran atas kerajaannya. Dan hanya intervensi ajaib dari Tuhanlah yang bisa memelihara Yehuda dari para musuhnya. Disinilah Hizkia bersyukur bahwa Tuhan akan memelihara kedamaian serta pemerintahannya. Segera setelah Hizkia mati, bangsa itu kembali kepada kebiasaan-kebiasaannya yang jahat di bawah kepemimpinan Manasye putra Hizkia. Dia bahkan membangun kembali pusat-pusat penyembahan berhala yang telah dihancurkan oleh ayahnya. Ya saudara, jadi kita tahu bersama kehidupan Raja Hizkia yang dekat dan melekat dengan Tuhan. Ya, tetapi saudara, pada akhirnya ketika Hizkia meninggal, anaknya menggantikan dia yaitu Manasye. Dan apa yang terjadi? Manasye akhirnya membangun kembali kuil-kuil, tempat-tempat pemujaan berhala yang dulu pernah dihancurkan oleh ayahnya sendiri. Ya, ketika Manasye kembali membangun kembali semua itu menjadi kekejian di mata Tuhan. Dan itulah awal kehancuran dari Yehuda saudara. Selama kita berpegang kepada Tuhan, selama kita bersandar kepada Tuhan, maka kita akan melihat ada damai dan sejahtera dalam pemeliharaan Tuhan. Tapi ketika kita mulai meninggalkan Tuhan, maka kita juga akan melihat kehancuran di depan kita. Mari saudara, kita semua mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari kita semua mau sungguh-sungguh menaruh harapan dan iman kita kepada Tuhan. Kita mau terus berkata, Tuhan, kami perlu Engkau. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, asal kami bersepakat dengan Tuhan. Seperti Hizkia yang terus bersepakat dengan Engkau. Asal kami bersepakat dengan Tuhan, kami percaya janji-janji firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari Kami punya Tuhan. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami bersepakat dengan Tuhan. Seperti Raja Hizkia yang semasa hidupnya bersepakat dengan Tuhan. Tuhan melindungi dan memberikan kemenangan, bahkan dia tidak perlu berperang karena malaikat Tuhan yang berperang. Tuhan, ajar kami senantiasa sepakat dengan janji-Mu dan firman-Mu. Ajar kami sepakat untuk melakukan firman Tuhan di hidup kami.
Malam ini kami membawa setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga yang terus mencari Engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati setiap keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Kami percaya berkat anugerah Tuhan tidak pernah jauh dari setiap hidup kami yang mengandalkan Tuhan. Biar setiap rumah tangga bertobat, suami bertobat kembali kepada Engkau, istri juga bertobat. Berkati anak-anak kami tumbuh dalam takut akan Tuhan. Berkati mereka yang sekolah, yang berkuliah, Tuhan Engkau menuntun mereka. Bahkan yang mencari pekerjaan hari-hari ini, Tuhan tolong Engkau pertemukan dengan pekerjaan yang benar-benar dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka mencari jodoh, Tuhan tolong Bapak Engkau mempertemukan dengan yang terbaik, biarlah rencana-Mu digenapi atas kehidupan anak-anak kami. Tuhan juga Engkau menolong Bapak untuk memberkati setiap anggota keluarga kami yang hari-hari ini sedang mengalami tekanan, persoalan, pergumulan yang berat. Mereka yang ingin keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, dari ketakutan, dari kecemasan, depresi. Tuhan tolong Bapak, setiap ikatan dosa apapun dimerdekakan dalam nama Yesus. Berkati orang tua kami, opa oma kami di usia senja mereka, biarlah terus sehat, damai sejahtera dari Tuhan ada melimpah atas kehidupan mereka. Berkati senantiasa Bapak, kami percaya Tuhan menjagai dan melindungi. Bahkan Tuhan terus memberkati juga untuk orang-orang yang merindukan punya keturunan. Bapak Engkau berikan kehamilan ilahi Bapak. Di dalam nama Yesus Tuhan memberikan kepercayaan seorang anak untuk mereka boleh melahirkan keturunan ilahi, anak-anak yang datang Tuhan dan akan menggenapi rencana Tuhan. Berkati Bapak setiap anggota keluarga kami yang mengalami sakit apapun Tuhan, tutup bungkusan kuasa darah-Mu, jagai lindungi Bapak. Bahkan Engkau berbicara agar mereka boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan di balik sakit penyakitnya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga terus percaya Engkau memberkati fakir miskin, anak-anak terlantar Tuhan, tubuh bungkusan kuasa darah-Mu, Engkau menjadi pertolongan yang sempurna. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan terus memberkati bangsa Indonesia. Shalom buat bangsa kami. Diberkatilah bangsa ini, diberkati dan tanahnya dari Sabang sampai Merauke, diberkati orang-orang penduduknya, semuanya boleh hidup dalam pertobatan, mengenal Engkau dan kasih-Mu ya Bapa. Berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Tuhan, tutup bungkusan kuasa darah-Mu, mereka boleh terus bekerja sesuai dengan petunjuk dan hikmat Tuhan. Berkati juga TNI Polri yang terus ada di garis depan untuk berjuang bagi NKRI. Tuhan jagai dan lindungi, Tuhan jagai keluarga mereka, rumah tangga, bahkan apapun yang dilakukan Tuhan menjaga dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Engkau juga terus memberkati Tuhan untuk para tim medis yang terus ada di garis terdepan mengatasi COVID-19 Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna. Kami percaya mujizat demi mujizat terjadi di atas bangsa ini. Tidak ada kematian massal, tapi yang ada kesembuhan massal. Tuhan menyertai para tim medis ini Bapa yang terus bekerja. Berkati bangsa-bangsa di 5 benua yang ada, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkusan kuasa darah-Mu, anugerah-Mu tercurah Bapa. Bahkan kami percaya kesembuhan massal terjadi. Tidak ada kematian massal, tapi ada kesembuhan massal. Terima kasih buat setiap mereka yang sudah WA, SMS atau telepon dengan banyaknya persoalan pergumulan yang mereka bawa. Tuhan Engkau menjadi jawaban. Hamba-Mu begitu terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas, yang akan menjawab setiap doa permohonan mereka. Terima kasih buat malam hari ini kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Tuhan semua orang-orang yang malam ini berharap kepadamu. Diberkatilah kehidupannya, pekerjaannya, diberkati rumah tangganya, keuangannya, semuanya. Bahkan Engkau sanggup menjadikan mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai Engkau mulai hari ini. Bahkan kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya berkat Tuhan katakan bersama. Amin, amin. Tuhan memberkati. Jangan lupa saudara tekan tombol like, subscribe dan share. Kalau engkau diberkati, bagikan kepada orang lain sehingga channel ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati.